Halo, balik lagi sama aku Tika dan bareng sama Kak Cita juga. Hari ini kita mau ngebahas gimana sih caranya berpenghasilan lagi masa pandemi gini, padahal nggak punya basic untuk jualan gitu kan. Karena banyak pemula-pemula tuh yang bilang kayak gue nggak bisa jualan, caranya gimana sih? Apalah ya, intinya nggak berpengalaman lah. Nah di sini aku mau ngajak Kak Cita buat sharing pengalamannya dia untuk sama untuk kita semua gitu. Oke, Kak Cita, jadi kelupaan mic-nya ya kan, masuk nggak tuh tadi suaranya? Oke, lanjut. Jadi gini deh, biar nggak susah-susah gitu kan, kebetulan aku nemu ranting ini kayaknya cukup fungsional ya kan, karena kita wawancara dan agak jauh. Jadi oke. Kak Cita. Oke. Aku ambil aja ya. Oke, gini. Pertanyaan yang banyak masuk adalah bisa nggak sih, ya kan aku kan belum pengalaman, terus kayaknya aku nggak bakat dagang deh gitu. Tapi sebenarnya dia tuh pengen untuk berpenghasilan ya. Kita semua pasti pengen punya uang tambahan, itu udah pasti. Nah caranya gimana ya untuk yang baru-baru ini? Nah sharing sedikit. Jadi aku sendiri ini udah 12 tahun usaha online. Jadi di rumah aja. Tapi aku masih bisa masak sehari 2 kali karena aku nggak bisa makan makanan yang dari pagi gitu. Jadi emang harus panas aja. Meskipun cuma telur dadar tapi harus panas gitu. Terus aku yoga setiap hari, tiap pagi. Habis itu aku masih latihan beban, bukan beban hidup ya, body weight itu 2 hari sekali. Jadi cukup balance lah, hidupku nih cukup balance. Terus aku juga nggak ada mbak yang jaga bayi pulang jam 5 sore. Tapi masih bisa menghasilkan dari rumah, rentangnya antara 15, paling kecil 15 juta sampai 30 juta kalau lagi rame ya. Di rumah aja. Nah, gimana caranya? Jadi yang pertama yang paling gampang adalah kalian ikut dropship aja dulu. Namanya dropshipping. Kalian googling aja. Ada banyak yang menawarkan dropshipping. Variasi harganya variasi dari yang 1,8 juta ada, yang 100.000 ada. Bedanya apa antara yang mahal sama yang murah ini? Kalau yang mahal, makin dia mahal, makin materi trainingnya itu makin lengkap. Itu aja sih, sama produknya juga makin banyak biasanya. Nah, kenapa dropshipping saya saranin? Pertama, kalian hanya fokus sama promosi. Jadi kita ini kan ibu-ibu ya. Semoga yang nonton video ini adalah ibu-ibu. Jadi kita ini kan ibu-ibu cewek. Pasti punya kesibukan lain selain jualan. Jadi kalian nggak perlu disibukin sama yang namanya packing barang. Kalian nggak perlu ngantar ke JNE. Kalian nggak perlu ngecek resi, minta-minta nagih JNE resinya. Terus kalian kasih resi ke customer kalian gitu. Prosesnya akan dipersingkat. Jadi kalian cuma promosi. Habis itu kalian masukin aja orderan. Habis itu udah nanti sistem dropshippingnya sendiri yang akan nge-follow up si customer gitu ya. Paling kita dikit-dikit aja lah, nggak terlalu capek gitu. Yang kedua yang aku rekomendasi adalah MLM atau multi level marketing, direct marketing. Kalau aku sendiri emang ngejalaninnya Oriflame. Kenapa? Karena saat aku mulai kan aku nggak ada modal ya. Paling modalku saat itu sisa cuma 1 juta di tabungan. Tapi masa iya 1 jutanya aku habisin? Kan nggak mungkin gitu. Jadi aku berusaha mencari bisnis yang paling murah. Saat itu Oriflame murah, masuknya cuma 20.000. Terus aku juga promosinya waktu itu masih pakai katalog, belum zaman online. Katalognya sendiri murah ya, 55.000 untuk 5 katalog apa ya? Aku lupa. Jadi aku mulai dari 200.000 waktu itu. Cuman jeleknya dibandingin dropshipping, si Oriflame ini barangnya nggak bisa langsung diantar ke konsumen. Jadi harus ke kalian dulu, baru diantar ke konsumen. Tapi nilai plusnya adalah kalian bisa bonding lebih dekat sih sama customer kalau kayak gitu caranya. Dan kalian udah ngerasain manfaat produknya. Kalau kita udah ngerasain manfaat produknya, kamu ngomong tuh pasti pede gitu. Jadi sebenarnya saya nggak bakat jualan. Itu sebenarnya karena kamunya juga nggak pede sama jualan kamu gitu. Karena kamu belum pernah coba. Kamu kan nggak punya data dong. Ini barang kayak apa? Kamu nggak bisa ngomong. Kalau kamu nggak bisa ngomong ya udah, kamu nggak pede. Sebenarnya itu aja intinya. Kamu belum pernah coba dan kamu nggak yakin sama barang itu. Itu penyebab nggak pede. Kalau kamu merasa nggak bakat jualan. Nah ada lagi yang memang dari sononya tuh
nggak enakan gitu untuk nawarin orang ya, Tik ya. Gimana kayak kaku gitu loh, mau jualan tuh, padahal cuma di chatting doang tapi udah gemeter gitu kan. Itu banyak, kayak tenang itu banyak. Tapi kita butuh uang. Ya kan, kita butuh uang. Jadi itu harus dilatih gitu. Jadi kalau emang kita mau uang ya kita ngelatih diri kita biar kita bisa nawarin. Caranya gimana nih? Cara yang ketiga adalah jadi konten kreator. Konten kreator nggak perlu sulit-sulit dulu ke arah video ya. Kalian latihan aja dulu nulis. Nulis itu murah. Kalian bisa mulai dari manapun. Nggak punya handphone bisa di kertas. Tapi sekarang semua orang udah punya handphone. Tulis aja di notes kalian belajar nulis. Kamu udah konsisten nulis setiap hari satu tulisan, nggak usah panjang-panjang, bikin aja status, tapi jangan status yang galau-galau ya, jangan status yang ngegosip juga atau ngegibah gitu. Kalau kamu udah berhasil nulis, tingkatin skill kamu di desain. Pakai aja Canva, sekarang udah enak banget, nggak perlu Photoshop sekarang, udah pakai Canva aja udah enak. Setelah kamu di desain pakai Canva itu, naik lagi foto. Kalau kamu udah oke di fotografi, naik lagi video gitu. Aku sendiri sampai sekarang masih di tulisan dan desain. Untuk video dan foto ya aku partnership aja sama Tika ini. Gitu. Jadi teman-teman juga bisa partnership juga kok gitu. Terus ada lagi nggak pertanyaan Tik soal cara memulai ini? Pertanyaan selanjutnya, kira-kira lama nggak sih nih untuk menghasilkannya? Butuh waktu berapa lama untuk kita mulai dari nol sampai akhirnya punya penghasilan minim aja dulu? Kalau cuma 1 juta per bulan, kamu dari dropship aja itu dalam waktu 2-3 bulan udah bisa 1 juta ya. Tergantung barang apa yang kamu jual. Makin gede profitnya, makin cepat gitu. Jadi ada barang-barang yang harganya 1 juta, profitnya 300. Berarti kan jual 3 barang aja udah 1 juta kan. Gitu. Jadi pilih-pilih aja kamu PD-nya maunya jualan yang produk seperti apa gitu. Tapi makin mahal produknya, makin lama edukasi customernya gitu. Kalau kamu jualan barang-barang murah kayak sekarang kan masker tuh cuma 10.000 kan untungnya paling cuma 2.000, atau sekarang udah 4.000 ya paling untungnya cuman 1.000 gitu kan. Jadi makin besar makin gede profitnya. Nah kalau untuk Oriflame paling ya 3-6 bulan. Tapi itu dengan jam kerja yang kita juga harus konsisten. Kamu jatah kerja kamu berapa nih sehari? Kalau aku meskipun di rumah aku disiplin 5-8 jam per hari gitu. Nah, kalau orang rumah sih udah tahu kalau aku lagi di kamar megang laptop ya udah itu tandanya aku kerja. Kalau aku pegang handphone itu tandanya aku kerja gitu. Nggak, kadang belanja online juga sih, cuman ya sebentar lah gitu. Kalau untuk konten kreator itu lebih lama lagi menghasilkannya. Karena kita harus ngumpulin jumlah follower dulu, kita harus analisanya banyak deh. Cuman kalau kamu udah biasa bikin konten, kamu udah ngerti yang namanya promosi. Nah di situ kamu akan latihan gimana sih caranya ngehandle konsumen dengan ngelayanin orang yang komen atau yang like postingan kamu, terus kamu main ke profilnya, kamu say hello di profilnya. Jadi untuk orang-orang yang gemeteran nih kalau nawarin, ya udah konten kreator itu udah the best option. Cuma lama kalau untuk konten kreator aku nggak bisa ada batas waktunya deh, karena emang bener-bener nggak bisa ditebak gitu. Cuman ya kamu latihan aja dulu, nanti habis itu beranikan diri untuk mulai nawarin. Nah ketika kamu udah mulai nawarin, nah itu baru bisa ditargetin dapetnya berapa. Jadi komen aja di bawah ya, apa sih yang mau dibahas, apa sih yang kalian mau tahu tentang bisnis yang kita mulai dari rumah. Sama aku mau informasiin, aku mau adain kelas online, tapi aku belum launching harganya berapa. Jadi nanti aku akan sertain link di description box. Kalau misalkan ada yang minat pengen belajar nulis gitu ya, isi aja dulu forumnya. Untuk biaya aku belum tahu, tapi nanti aku akan blast. Nanti kelasnya kelas online kok, diadain di Google Classroom. Biayanya mungkin terjangkau lah ya, jadi semua bisa ikut gitu. Sekian aja kalau gitu ya, aku tutup video ini. Sekian aja sesi kali ini, kita jumpa lagi di video berikutnya.
Bye.